Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, illa aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir berjamaah subuh di masjid ini, dan kita meyakini bahwa orang-orang tertentu sajalah yang dipilih oleh Allah untuk diberikan kemudahan untuk beribadat itu. Orang yang tidak punya niat untuk menjadi orang-orang yang baik agak sulit dibukakan hatinya oleh Allah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati ibadat ini. Hadirin, pada pagi hari ini saya akan membahas oleh Isra Mi'raj. Tadi di luar dilihat secara luas, barangkali nanti dibahas oleh Prof. Zainal Abidin ya, insyaallah besok. Saya hanya oleh-olehnya saja. Tapi banyak yang memandang atau berbeda pendapat tentang peringatan-peringatan itu. Kaitan dengan masalah ini barangkali saya mengawali dari hadis Bukhari Muslim supaya tidak terlalu banyak atau jauh dalam perbedaan itu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tuhu minhu mastata'tum. Kata Nabi, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya atau menjauhinya. Jika dilarang, jauhi, hindari. Wa ma amartukum bi fa'tuhum minhu mastata'tum. Apabila amartukum, aku perintahkan kepadamu, maka amartukum fa'tuhu, patuhi, laksanakan, mastata'tum, semampumu. Jadi fleksibelnya Islam itu perintah dilaksanakan tapi semampumu. Kalau tidak mampu ya tidak menjadi kewajiban, karena kewajiban itu sebatas kemampuan. Nah, kemudian dilanjutkan fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan pertentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Ya, kalau kata Nabi seperti itu, ini sangat fleksibel sekali. Apabila aku larang, jauhi. Apabila aku perintahkan, laksanakan. Itu saja. Ketika Nabi bertanya kepada Mu'adz bin Jabal pada saat akan disuruh menjadi qadhi di Yaman, apa yang akan kau lakukan ketika tidak ada dalam kitab Allah? Sunnatu Rasulillah, kata Mu'adz. Saya akan bersumber pada sunnah Rasul. Apabila tidak ada di sunnah Rasul, bi-ijtihad, dengan ijtihad, katanya. Dan itulah yang saya sebutkan fleksibelnya Islam. Jadi kalau tidak ada di Quran, tidak ada di sunnah, di hadis, ijtihad, dengan ijtihad.
Nah, kita semuanya banyak yang beribadat yang saat ini dengan ijtihad. Ya, saya dulu contohkan di karpet ini ijtihad. Zaman Nabi di pasir. Atau umpamanya kalau ada yang sholat di lantai 2 itu ijtihad. Zaman Nabi tidak ada contohnya di lantai 2 itu, tapi ijtihad itu. Nah, apa bedanya dengan bid'ah? Bid'ah itu sesuatu yang mengada-ada, tidak ada contoh dari Nabi, tapi bertentangan dengan syariat. Kalau ijtihad yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi barangkali selesai tidak ada perbedaan kaitan dengan peringatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan sebagainya. Peringatan Isra Mi'raj tidak ada perintah dari Nabi dan juga tidak ada larangan dari Nabi. Tapi ketika dihubungkan dengan tolabul ilmi, dengan ibadat, zikir, maka tolabul ilmi itu faridatun, diwajibkan ala kulli muslimin wal muslimat, pada setiap orang muslim dan muslimat, minal mahdi ilal lahdi. Jadi itu tidak ada perbedaan. Isra Mi'raj ini pada umumnya ya pandangan yang sependapat itu 27 Rajab, besoklah, sebagaimana yang akan diperingati di sini. Malam hari pada sholat Isya datanglah malaikat Jibril ketika Nabi berada di Masjidil Haram. Kemudian disebutkan dalam hadis ada ketika aku berada di sisi Ka'bah antara tidur dan bangun, beliau menyebutkan seorang laki-laki di antara dua laki-laki. Artinya ada malaikat yang mendatangi itu. Mendatangi bukan hanya sekedar mendatangi ya, tapi juga Nabi ini dibawakan oleh malaikat Jibril ini sebuah bejana dari emas, dipenuhi dengan hikmah dan iman. Lalu dada Nabi bukan dibelah kayak ini ya, wallahu alam seperti apa itu, dibersihkan hatinya, jiwanya dari mulai perut, dicuci dengan air zam-zam oleh malaikat Jibril, kemudian dipenuhi dengan hikmah dan keimanan. Itu sebagai bekal utama. Bekal utama ketika akan diisrakan dan ketika akan dimi'rajkan. Isra ini perjalanan dari Mekah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sekitar 1.200 sampai 1.500 km. Jadi kalau dengan jalan kaki itu diperkirakan 40 hari perjalanan. Kalau dengan mobil yang canggih itu sekitar 15 jam perjalanan. Nah, ini ditempuh dalam beberapa menit saja. Datanglah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampailah di sini. Untuk yang sudah ke Masjidil Aqsa barangkali sudah paham ini. Ada orang menganggap bahwa Masjidil Aqsa ini yang ada kubah ini sengaja katanya dialihkan perhatian umat Islam, padahal yang Masjidil Aqsa-nya adalah yang ini ya, Masjidil Aqsa yang ini Dome of the Rock ini. Di dalam masjid ini dari Madinah, dari Mekah ke Masjidil Aqsa ini, di dalam ini ada batu yang sampai sekarang masih aman. Dari atas batu inilah Nabi diangkat ke langit. Di bawah ini ada gua, turun ke bawah. Kalau ini mungkin dari sini kemudian ke bawah. Di bawahnya itu ada gua di mana waktu itu malaikat Jibril ada di sana, kemudian Nabi mengimami sholat. Kemudian setelah itu naik ke atas,
dari sinilah pergi ke Sidratul Muntaha. Saya tidak menyebutkan langit 1, 2, 3 sampai 7 karena barangkali terlalu detail. Oleh-oleh dari sana itu ada perintah sholat. Setelah berdialog dengan Allah dan diberikan nasihat oleh Nabi Musa, akhirnya perintah 50 waktu itu menjadi 5 waktu sholat. 5 waktu sholat ini subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Sama dengan pahalanya, sama dengan 50 waktu sholat itu. Apakah boleh diubah-ubah? Ini sudah dicontohkan oleh Nabi, ya. Sehari setelah ada kewajiban sholat itu, Nabi sholat diimami oleh malaikat Jibril di depan Ka'bah. Jadi dari pintu Ka'bah sekitar 1 meter ke kiri itu ada, di dindingnya ada keramiknya itu beda, kecoklat-coklatan. Nah, kecoklat-coklatan itu tempat malaikat Jibril mengimami sholat bersama Nabi. Sampai sekarang masih ada tandanya, ya. Duhur 2 rakaat, subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 4 rakaat, isya maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Bolehkah dibolak-balik? Ya sudah ditentukan begitu. Ada yang umpamanya sholat jamaah qashar, kalau jamaah takhir di duhur dengan asar, ada yang asar dulu kemudian duhur. Kalau setelah asar kan tidak boleh ada sholat lagi, ya. Jadi tetap aja jamaah takhir pun duhur dulu kemudian asar, gitu ya. Dan seterusnya. Bagaimana rakaatnya, bagaimana waktunya, ini sudah ditentukan bersama contoh dari malaikat Jibril itu. Nah, ini saya akan langsung ke sini saja. Jadi oleh-oleh dari Isra Mi'raj itu tadi disebutkan adalah sholat. Sholat itu merupakan kewajiban utama. Tapi apa syarat agar diterima sholatnya? Syaratnya wudunya yang benar, ya. Kata Nabi, Allah tidaklah menerima sholat salah seorang di antara kalian ketika ia berhadas sampai ia berwudu. Jadi hadatsa berarti muncul hadas, yaitu sesuatu yang keluar dari salah satu dari 2 jalan atau pembatal wudu lainnya. Jangan punya anggapan sudah sholat subuh, duhur, asar ketika wudunya itu tidak benar. Karena sahnya sholat tergantung sahnya wudu. Kalau umpamanya wudu diperintahkan sampai siku-siku ini, melebihi siku-siku, ya sampai situ. Bagaimana kalau hanya setengah tangan itu? Ya tidak sah bagi yang sempurna, kecuali bagi yang sakit, ya. Ini atau umpamanya muka batas antara telinga kiri, telinga kanan. Bagaimana kalau hanya mukanya saja dibasuh itu tidak sampai ke sini? Ya itu bukan wajah. Ketika tidak sempurna tadi, maka sholatnya tidak sempurna. Sampai di Bidayatul Mujtahid disebutkan, ketika kita balem, istilahnya balem, pada saat membasuh muka, kemudian setelah itu balem teh margi lebar ya lipstick, kemudian baru dibuka. Nah setelah itu diusap, setelah selesai sholat umpamanya dengan air,
air yang diusap setelah membasuh muka itu bukan air yang diwajibkan. Artinya tidak sempurna membasuh mukanya. Makanya tekedah balem. Sampai di Bidayatul Mustahid disebutkan, umpamanya ada kotoran di mata yang kering, belum dibuang kotoran itu, cileh lah pemudi orang gitu ya. Kemudian masih menghalangi sebagian yang wajah itu, juga sama, itu menghalangi air datangnya ke wajah itu. Dulu sampaikan bagaimana dengan cat atau apa, ya sama, menghalangi air masuk atau menyentuh kulit. Cat rambut atau umpamanya lipstik yang tidak tembus air atau kosmetik yang tidak tembus air, apakah itu menyentuh kulit? Ya tidak menyentuh kulit. Kalau tidak menyentuh kulit dalam keadaan tidak sakit atau tidak darurat, ya tidak sah juga. Atau umpamanya ketika membasuh kaki, umpamanya hanya diinikan aja gitu, sedangkan dampalnya tidak kena, ya samilah, tidak sempurna, harus sampai bawah dampal. Terus ke sela-sela antara jari juga sama, itu kan kaki, jadi harus sempurna. Nah, kalau tidak sempurna maka sholatnya tidak sah. Nah, bagaimana kalau dimasukkan pada kategori tidak sholat? Agak berat. Man taraka sholatan khamsin fajazauhum jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang meninggalkan sholat fardu yang 5 waktu itu, fajazauhum jahannam khalidan fiha. Berat. Masukkan dalam neraka jahanam khalidan fiha, abadi di dalamnya. Tapi bagaimana kalau orang-orang lupa? Ya kalau lupa kan tidak wajib. Wajibnya orang itu saat sadar. Kalau lupa ya tidak wajib. Kalau tidur, saya tidur umpamanya baru bangun itu jam 6, wajibnya itu jam 6, langsung sholat gitu. Karena pada saat tidur ya tidak sadar, ketika ingatan tidak sadar ya pada saat katakanlah peminjalnya hilang ingatan sementara, ya tidak dikenakan kewajiban ya. Atau umpamanya sakit, ya beda lagi, sakit ada cara-caranya. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, tidur. Umpamanya dengan gerak mata, gerak apa gitu. Ini saking wajibnya sholat itu, tidak boleh ditinggalkan. Dulu kalau tidak salah saya pernah menyampaikan kepada ibu-ibu yang banyak meninggalkan sholat itu perempuan. Satu, yang dimaafkan meninggalkannya, bahkan kalau sholat pun tidak sah sholatnya. Yang kedua, meninggalkan yang tidak dimaafkan. Yang dimaafkan datang bulan, tapi setelah bersih datang bulan atau sebelum datang bulan dia tidak sholat, itu yang tidak dimaafkan. Duhur jam 12 2 menit, 12.30 belum sholat duhur, 12.20 datang tamu. Ibu kan sudah punya kewajiban sholat duhur, tapi karena saat itu tidak sholat duhur ketika waktu duhur tiba dan 12.30 datang tamu, itu sudah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Atau sholat maghrib katakanlah bersih sudah jam
17.30 sudah bersih. Engke sekantan sholat maghrib 17.30 kan masih ada kewajiban sholat asar. Suruh buta, lah terus maghrib ya bebersihnya gitu. Langsung sholat maghrib. Asarnya kan masih kewajiban. Itu meninggalkan sholat. Sedangkan ancamannya tadi, man taraka sholatan khamsin fajazauhum jahannam khalidan fiha. Makanya ibu-ibu, khusus untuk yang masih kedatangan tamu, tolong diingatkan, pada saat tamu akan datang, sholat awal waktu. Begitu tiba waktu, langsung sholat. Atau, ini kayaknya sudah bersih. Sering diperiksa. Kalau sudah bersih, kemudian seperti tadi, ya setengah genap ya, langsung bersih, langsung sholat. Sehingga ini tidak kena sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang menghalangi tadi, apakah itu lipstik atau kosmetik atau apa, ya hindari, jangan sampai ancaman besar dari Allah dari kiamat, sedangkan kita bahagianya beberapa menit. Kalaupun itu bahagia, ngangge kosmetik, ada resep, senangnya berapa menit, boleh pakai, tapi asal waktu wudhu itu dibersihkan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Karena wajibnya awwalu ma yahasabu ilallah fi yaumil qiyamah as-salat. Yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah sholat. Kata Nabi, jika sholatnya baik maka dia beruntung dan selamat. Selamat dari apa? Dari neraka. Kalau sholatnya benar, dari mulai wudhu tadi, kemudian sholatnya benar ya, tidak tinggal sholat, ketika dihisab dari kiamat, yang pertama dihisab bukan sodakoh, yang pertama dihisab bukan amal soleh yang lain, tapi sholat. Ketika sholatnya benar, maka beruntung dan selamat di hari kiamat itu. Jika sholatnya rusak, maka dia merugi. Jika kewajiban fardunya ada sesuatu yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah. Ini ada yang nggak benar nih. Umpamanya pada saat sholat ada yang tidak dilaksanakan, umpamanya tumanina. Ketika i'tidal, dia tidak tumanina, Allah Akbar, Allah Akbar. Itu oleh Nabi suruh diulang lagi. Itu artinya tidak benar. Nah, periksa barangkali ada amal solehnya yang bagus. Ini tidak banyak. Periksa keikhlasan dan kesabarannya. Diperiksa, itu bisa menolong. Tapi tidak sehebat orang yang sholatnya bagus. Gitu ya. Karena itu wasiat terpenting seorang tua kepada anaknya yang pertama adalah sholat. Jangan sampai tinggal sholat. Kalau umpamanya anak tidak dididik untuk itu, maka orang tua bertanggung jawab di hadapan Allah di hari kiamat itu. Nah, kalau di Masjidil Haram Allah berikan pahala 100.000 kali. Di Nabawi Allah berikan pahala 1000 kali lipat. Di Fathul Ummah ketika sholat berjamaah diberikan pahala 25 kali lipat dibanding sholat di rumah sendirian. Sanes di Fathul Ummah wae di semua masjid ketika berjamaah Allah lipat gandakan 25 kali lipat.
Satu kali ruku sama dengan 25 kali ruku. Satu kali sujud sama dengan 25 kali sujud. Tidak terasa ketika selesai sholat kita dapat pahala besar. Kecepatan 25, kecepatan mendapatkan ridho Allah itu. Kadang-kadang orang sok bangga, oh ayeuna mah cepat di Jakarta ke Bandung 4 kali lipat pakai wus katanya. Ini 25 kali lipat kecepatannya. Kecepatan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Janten upami urang jalan, orang yang mumparid di rumah salengkah teh mung 1 meter. Orang yang berjamaah salengkah nate 25 meter. Kecepatannya. Tapi kadang-kadang tara di raoskeun dan memang pahala di hari kiamat nanti Allah berikan. Bukan hanya 25 kali lipat, tapi Allah lipat gandakan derajatnya. Bisab'i wa isyrina darajat. 27 darajat. Selain dilipatkan pahalanya 25 kali lipat, derajatnya ditinggikan oleh Allah 27 derajat. Orang yang sholat munfarid di basement ini di lantai 27 yang terhormat. Kalau sholat munfarid di rumah dipengker, ini di depan yang 27 derajat. Kaya rupina pejabat yang sampai 27 derajat kehormatan. Ini disimpan kehormatannya di 27 derajat kehormatannya, ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anu mumparid salat di bumi derajatnya dipengker mung hiji sambil ngaringguk di sarudum sarung rupina. Nah, orang-orang seperti inilah diberikan kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wudunya sudah benar, niatnya sudah baik, datang ke masjid diberikan pahala 27 derajat dan dilipat gandakan 25 kali lipat. Apalagi pahalanya? Nah, pahalanya ada doa malaikat ditinggikan derajatnya ini. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, lalu ia pergi ke rumah Allah, tempat sholat ini, untuk melaksanakan sholat wajibnya, maka setiap langkahnya, langkah yang pertama dihapus dosanya oleh Allah, langkah berikutnya ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Selangkah dihapus dosanya. Makanya kalau dari rumah ke sini manfaatkan beristighfar kepada Allah untuk memperkuat ampunan Allah itu. Selangkah ampuni dosanya, langkah berikutnya ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Kumau pamikan mobil, wallahu alam karena bana kenging pahala itu. Margi pahala ngangge bantu ya. Tetap dan niat orang pada sayanya gitu ya. Nah, jadi bukan hanya sekedar pahala yang tadi, pulang itu tidak terasa sudah dapat ampunan dari Allah, sudah ditingkatkan derajatnya. Tanu perbuatan yang salah, banyak dosa, begitu pulang dari masjid teka raos, orang tos kenging ampunan ti Allah. Wargi orang nuju ngagoler keneh di bumi teka ingat teka ampunan ya. Termasuk juga yang mendapatkan apa itu bersolat munfarid di rumah, apa dapat ampunan? Belum dapat, karena yang dijamin ampunan itu orang yang berjamaah di masjid, kecuali yang di rumah juga yang memang berdoa minta ampun kepada Allah, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari, ini hadis yang Tirmidzi ya, saya belum koreksi sanadnya gitu ya. 40 hari berturut-turut berjamaah
Nah, dengan mendapatkan takbiratul pertama maka dituliskan baginya dibebaskan dari api neraka dan dibebaskan dari sifat munafik. Dibersihkan oleh Allah orang yang ahli berjamaah itu, ahli masjid itu. Yang tadinya senang berdusta, tidak. Allah bersihkan. Yang tadinya bersikap buruk dibersihkan. Seperti umpamanya kalau kebiasaan waktu kebiasaan merokok, kalau tidak merokok itu ketagihan. Kebiasaan mencaci, kalau tidak mencaci itu ketagihan. Nah, pada saat berhenti pribadi kantos ngarokok, tapi tahun 87 terus berhenti. Ayo nanti upami caket sama ngarokok teh, upami abdasnya wudu itu sok aya bau gitu tak. Nah, siapa yang dibersihkan oleh Allah seperti itu? Yang dari kemunafikan, dari keburukan, orang yang ahli berjamaah ini. Anu tadinya upami teu nyaroskeun batur teh rasanya teh bengoknya mulut teh. Iya teh. Ketika dibersihkan teu aya sifat-sifat buruk itu. Bagi siapa? Orang yang ahli salat. Orang yang ahli berjamaah itu. Upami ka dokter, ka psikolog belum tentu sembuh. Pak abdi tukang ngambek wae. Dongkap ke psikolog atau nanti yang tingkat lebih tinggi ke psikiater gitu ya, belum tentu sembuh. Tapi orang-orang yang ahli berjamaah yang sholat ini insya Allah disembuhkan dari kemunafikan itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu yaitu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dijamin juga Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ini dijamin oleh Allah orang-orang yang melaksanakan salat itu, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Yang tadi disembuhkan oleh Allah hatinya sehat-sehatlah semua perilaku-perilakunya itu. Tapi ketika hatinya sakit, maka sakit. Sebagaimana kata Nabi, inna fil jasad al-mudghah. Sungguhnya dalam tubuh ini ada segumpal darah. Idza fasadat jasadu kullu. Apabila segumpal darah ini sakit, maka sakitlah jasadu kullu. Tanganna teh tangan nu compare upami teu berbuat jahat teh. Telinganya, matanya, kakinya sakit semuanya. Kenapa? Hatinya sakit. Jadi ketika mulut jelek, sering berkata yang kotor dan sebagainya, atau tangan ini buruk, sering melakukan keburukan-keburukan, tekedah memperbaikinya, tekedah teureunal ya nu tiasa nyembuhkeun, tekedah maca eta. Bersihkan hati, beristighfar kepada Allah, seringlah berjamaah salat, disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sembuhkan dari fahsya wal munkar, dari perbuatan yang keji dan dari perbuatan-perbuatan yang munkar. Tapi saya sholat masih kieu keneh katanya. Amun rupina kada ditingkatkan kekhusyuan dalam sholat itu. Karena itu saya sering sampaikan, jangan takbir dulu sebelum tertanam perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sudah tertanam perasaan diawasi oleh Allah, baru kita takbir Allahu Akbar. Jadi kadang-kadang beribadah sesok hilap Allahu Akbar, mana gitu nya. Tapi ayo menuju sadar mah, tanamkan dulu perasaan diawasi oleh Allah. Baru Allahu Akbar.
Dan juga jangan takbir dulu sebelum tertanam keikhlasan. Allahu Akbar. Sanes sholat teh karena nuju iklan di TV ya. Aduh, mumpung iklan dia Persib bermain sholat heula. Eta mah sanes lilahnya kepaksa itu nya. Ya komo upami nuju kenging menuju eleh komo ngambek katanya. Upami bobotoh itu. Nah, ketika sholatnya baik, insya Allah dijamin oleh Allah. Terhindar dari perbuatan keji, terhindar dari perbuatan mungkar, dan dilindungi dari kekejian dan dari kemungkaran itu. Dilindungi oleh Allah. Pribados ngobrol sareng rerencangan 3 kali kecelakaan di jalan tol, tilu-tiluna hancur mobilnya. Tapi anjeunna mah langsung nilpun. Apa itu kumaha sehat teh? Makanya nilpun ge saya nama sehat cenah. Alhamdulillah ya Allah. Ditinggalikeun fotona hancur tuh mobilnya. Ternyata dia ahli berjamaah dan saumnya itu saum Daud, sudah bertahun-tahun saum Daud. Dilindungi oleh Allah. Dilindungi oleh Allah dari kecelakaan nu teu kahartos lah gitu ya. Margi naon? Sadanya ringsek nu payun teh. Pan anjeunna dipayun salikna teh. Diselamatkan ku Allah mah tiasa. Selamatkan ku Allah. 3 kali ada. Padahal tos usia di atas pribadosnya, nyepir nama masih gagah kene, tapi cilaka, tapi 3 kalinya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi harus yakin ketika kita sholatnya benar. Didoakan oleh malaikat. Jadi apabila ia masih sholat, maka para malaikat mendoakan selama berada di tempat sholat. Doanya gimana? Yang disampaikan oleh malaikat, Allahumma sholli alaihi Allahumma. Oh, ini terbalik, ini di akhir ini. Jantan kageser ya. Jadi kata malaikat, Allahumma sholli alaihi Allahumma arhamhu. Ini doanya. Ya Allah, ampuni ia yang sedang sholat itu. Ya Allah, sayangi dia. Doa malaikat agar kita yang hadir ini diampuni dosanya, disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Didoakan sadaya ke malaikat. Insya Allah sadayana pagi ini sudah didoakan oleh malaikat. Doanya Allahumma sholli alaihi Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosanya, berkahi. Ya Allah, sayangi dia. Disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Didoakan disayang, ditingkatkan derajatnya, diampuni segala dosa-dosa. Aduh, sekali langkah teh seueur pahalana teh. Seueur pahalana. Tapi kenapa banyak yang tidak tertarik? Karena tidak langsung. Karaos nama upami urang tos menghadap Allah. Duh, ya jakal baheula. Nuju hirup aya kesempatan kene. Sur malaikat gandeng geus maot si ayeuna mah. Kudu menyesal cenah. Nuju hirup mah urang teh harese gene nya. Tah, karaos nama engke. Ayeuna mah upami aya pahala, Pak. Itu di ditu aya diskon. Anu kedahna 10 juta jantan 500.000. Wah, sok sanos nuju sakit urang diudag eta. Diudag diskon 10 juta eta kedahna teh. 500.000 yalah diudag. Ieu mah tingkat pahalanya berlipat ganda. Kadang-kadang teu diudag urang teh tanya. Nah, kemudian yang ini juga sama, ini hadis Bukhari yang atas, yang bawahnya hadis Muslim. Barang siapa yang menyempurnakan wudhu lalu pergi untuk sholat wajib bersama orang-orang atau secara berjamaah
atau sholat di masjid, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi ini banyak hadis sahih yang memang menjamin itu. Bila kurang terpercantan kene seur hadis gitunya. Anu teu acan muncul yang tadi, ketika belum disayang oleh Allah, hati masih dikotorkan oleh Allah, eta masih sesah kene. Dongkap nage tadi nukap aksa teh. Nukap aksa aduh ya keur aya ieu waktu ya. Ya mumpung ke istirahat rapat, mumpung kesana sih mumpung istirahat. Nah, barangkali itu yang dapat sampaikan pada pagi hari ini, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini dimudahkan melakukan kebaikan yang besar pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada ini untuk berdialog, mangga. Dari sini, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bapak? Apa yang diteruskan Pak Ustaz? Kalau tadi begitu demikian tertarik dan Pak Ustaz sudah mengkata, dimana kalau seandainya kita sering ke masjid gitu ya. Tapi bagaimana kalau untuk perempuan yang kadang-kadang kan tidak sering ke masjid, nah untuk mendapat meraih pahala yang seperti Pak Ustaz tadi katakan, harus bagaimana yang dikerjakannya? Itu saja yang ditanyakan. Ya, memang sholat perempuan itu afdolnya di rumah. Tapi apakah ada larangan? Tidak ada. Maka kata Nabi, manahaitukum anhu fajtanibu. Apabila dilarang oleh Nabi, jauhi. Wa ma amartukum fa'tuhu minhum mastata'tum. Apabila diperintahkan, laksanakan. Salat perempuan itu afdolnya di rumah, tapi tidak ada larangan untuk salat di masjid. Banyak ibu-ibu anu kabitalan ibu tuh berjamaah di masjid 25 kali lipat. Derajatnya ditingkatkan 27 derajat. Upami nyarira di bumi nah tadi salengkah sameter, salengkah sameter. Ieu mah sakali lengkah teh 25 meter tah. Ngagajlugna kanggo memperoleh ridho Allah itu. Makanya ibu-ibu tertarik. Awias data ya larangan ti Nabi, ya. Karena apa? Niatnya lillah, mengejar pahala yang lebih besar. Di rumah ge sami mohon, tapi banyak yang ingin memperoleh pahala besar karena tidak ada larangan, maka banyak juga ibu-ibu yang sholat di masjid. Begitu, Bunda Ali. Di rumah pun kalau saya berjamaah mungkin ini ya Pak. Ya, ini yang hadis tadi boleh saja asal berjamaah di rumah juga. Nah, untuk sholat wajib bersama orang-orang atau secara berjamaah atau ia sholat di masjid. Nah, karena ini hadis Muslim masuk pada kategori yang tadi, insya Allah. Kan suaminya masjid Pak Ustaz. Jadi berjamaahnya di kadang-kadang ayah suami asa bodoh lah istri makan urangnya nu kenging pahala nu agan. Kalau umpamanya penjangak, waduh, ya pun bojo tetiasa ya kamasih dawatas ya berjamaah di rumah, tapi memang berbeda berjamaah di rumah dengan berjamaah di masjid gitu ya. Kalau ingin berbagi
ya kenalah istri nuju tedamang nuju iyalah berjamaah di rumah gitu ya. Ya minta kepada Allah lah agar dimaafkan, diampuni kalau memang itu tidak dianggap tidak lebih afdal dari sholat di masjidnya kalau di rumah. Tapi melihat hadis ini, berjamaah di luar masjid ini kan atau gitu ya, au ma'al jamaah au fil masjid ghafarallahu lahu dzunuban. Pokoknya berjamaah atau bukan dan, bukan wa, tapi au di sini gitu ya. Begitu ya. Bapak tadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa malaikat Jibril mengimami sholat di depan Ka'bah. Berarti di dunia kan? Ya. Nah, pertanyaannya apa waktu itu bentuknya bagaimana? Gimana? Bentuk Ka'bah. Oh, bentuk Ka'bah. Ya, satu. Kedua, pada waktu mengimami sholat itu berarti full satu hari semua sholat dari subuh sampai isya itu. Yang kedua, tadi kan sholat itu kalau yang sakit dan bagi perempuan yang menyadar tidak wajib itu saja. Ada yang ini nggak tahu di kampung pendapatnya dari mana. Kalau yang sakit kemudian meninggal dunia itu harus diganti dengan sedekah dengan Iya. Itu gimana Ustaz? Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua itu tadi memang ada suka di fidyah katanya, karena tinggal sholat ini. Fidyah itu tidak untuk sholat. Jadi sholat itu tidak boleh diganti. Yang boleh diganti saum. Kalau saum umpamanya tidak sakit, tidak mampu, dan tidak mampunya itu berkepanjangan, itu boleh fidyah. Sampai meninggal, kalau meninggal bukan fidyah, tapi ahli warisnya yang menggantikannya. Katakanlah ibu atau ayah meninggal di bulan Ramadan, kemudian meninggal dunia pada saat dia meninggalkan saum 10 hari. Maka yang wajib menggantikan adalah anak-anaknya. Ini anaknya ada 5, 2 hari saum itu boleh. Jadi atas nama mengganti saum ini. Kalau masih hidup, itu difidyah boleh. Masih hidup. Pak ini karena masih hidup boleh juga difidyah. Bagaimana kalau sudah wafat, baru dakna difidyah manfaatkan atulah gentos ku saum deui. Nah, sedangkan untuk sholat karena tidak boleh ditinggal sama sekali, itu tidak ada fidyah. Kalau sedekah ya boleh saja kalau sedekah gitu ya. Kalau sedekah itu. Tapi untuk diganti dengan fidyah sholat itu tidak seperti itu. Yang pertama lupa tadi. Oh iya. Jadi setelah diwajibkan itu, malaikat Jibril mengimami sholat Nabi di depan Ka'bah. Apakah seperti itu Ka'bahnya? Sebelumnya, itu kan zaman Nabi Adam sudah ada. Kemudian perbaiki. Saya lupa di zaman siapa. Itu sampai ke apa itu? Astagfirullahaladzim yang ya. Hijir Ismail itu Ka'bah itu. Hanya karena saya lupa zaman siapa, ini biayanya terbatas, jadi dibatasi gitu. Sehingga kalau sholat di Hijir Ismail disamakan sholat dengan sholat di dalam Ka'bah.
karena memang dulunya satu bangunan. Setelah Nabi mendapatkan kewajiban sholat fardu, itu sudah seperti yang sekarang ini. Tapi memang tidak sehebat yang sekarang pakai kiswah. Kiswahnya itu berapa? 135 miliar gitu ya sekali ganti setiap tahun itu, karena emasnya itu kan mahal sekali. Di mana sholatnya seperti ini. Jadi kalau ini pintu Ka'bah, sekitar 1,5 meter di sini. Daerah ini itu ada keramik yang kecoklat-coklatan, masih ada tanda. Jadi kalau dibuka kain kiswah ke atas itu terlihat tanda itu. Nah, disitulah malaikat Jibril mengimami Nabi. Mengimaminya 2 hari 2 malam berturut-turut. Dari mulai sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jadi 2 hari tidak diseling gitu ya. Sampai sekarang ya kewajiban itu tidak berubah. Itu jadi daerah multazam lah. Karena itu yang daerah ini daerah makbul itu ya. Tapi orang ini sedikit menyimpang. Jadi makbul itu multazam sampai batas pintu Ka'bah. Nah, kalau umpamanya pintu Ka'bah dari sini ke sini ya, itu batas ini masih insya Allah makbul, bukan batas pintu di situ. Dari sini yang 1,5 meter ke tempat imam malaikat Jibril, insya Allah masih makbul. Tapi ditafsirkan dari pintu sebelah sini ke sana itu multazam, ante dugikan dia insya Allah. Ya, begitu Pak. Kalau ada yang lain, tidak ada lagi. Nah, kalau tidak ada, ini kaitan dengan masalah sholat, karena ini adalah hal yang paling utama. Kita minta kepada Allah itu agar dimudahkan untuk melaksanakan sholat, hati dimudahkan. Jangan lupa setiap saat, bukan hanya diminta diampuni dosanya, tapi minta dimudahkan menjadi ahli masjid. Margi sesah itu teh, dan itu yang pahala yang paling besar itu. Ya. Ada orang yang belum banyak ya kurang kali hari saya bisa, doakanlah di samping perintah terus-terusan, didoakan supaya kita dipilih dan orang-orang yang didoakan dipilih menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah melalui jalur sholat. Jalur sholat itu amat cepat sekali ya, dibanding jalur-jalur yang lain. Jalur yang amat cepat selain itu adalah jalur amal soleh. Jalur amal soleh ini juga sama. Allah menolong orang-orang yang beramal soleh. Yang utama, Allah menolong, melindungi, dan memberikan surga bagi orang-orang yang sholat apabila sholatnya benar. Nah, yang kedua, yang amal soleh ya. Jadi utamakan yang paling utama inilah gitu ya. Amal soleh jaminan dari Allah, sholat kewajiban utama yang diberikan jaminan besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti itu gitu ya. Dengan cara apa? Sanes gerak. Ibadat itu bukan sekedar gerak tangan, kaki, mata, telinga. Ibadat itu tunduknya hati dan iman kepada Allah. Urang tos Allahu Akbar, urang tos doa segala rupi, tapi hati kemana-mana itu bukan seperti itu. Tapi yang dinilai oleh Allah adalah keikhlasan. Keikhlasan itu tumbuhnya di hati. Oleh karena itu, sana sekedar gerak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi hati inilah yang dibenahi oleh kita, sehingga memiliki hati yang ikhlas, hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Upami teu acan beres, eta rupana kedah dilatih teras. Dah dilatih teras ya. Jangan sampai
ketika berdoa teh naon didoa ngadoa naon tadi teuing poho deui hilap deui nya ku malaikat ke dihilapkeun kan. Nah, mudah-mudahan Allah menyayangi kita dan menjadikan kita orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja yang dapat disampaikan. Insyaallah panjang lebar nanti oleh Prof. Abidin ya dari UIN nanti besok secara panjang lebar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma waj'alna minal muttaqin waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal muslihin waj'alna minal muqarrabin waj'alna minal mughniyin waj'alna min ahlil jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Astaghfirullah li wa lakum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.